Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Masih sehat ya? Karena hari ini bulan puasa, jadi kalian harus tetap semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu, silakan. Baik, Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Baik, di sini ada yang nggak masuk mungkin? Ramita Pak. Ramita kenapa? Sakit. Terus ada lagi? Rafli kemana? Kesiangan. Wah, kesiangan. Oke, nah kali ini kita akan mempelajari tentang aturan sin atau aturan sinus. Oke, bisa di next. Nah, untuk cara pembelajarannya sesuai dengan kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka, intinya kalian nanti bisa memahami konsep aturan sinus dan juga kalian bisa menerapkan suatu permasalahan menggunakan konsep aturan sinus. Next. Kemudian untuk profil belajar Pancasila diharapkan kalian mampu berpikir kritis, kemudian kreatif dan juga gotong royong selama pembelajaran di pertemuan kali ini. Next. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sama, intinya nanti kalian bisa memahami konsep dari aturan sinus, sekaligus kalian juga nanti akan berlatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan konsep aturan sinus. Next. Oke, kalian silakan menonton video yang ada di layar berikut ini. Kali ini kita akan membantu Mr. John yang sedang dalam perjalanan. Pekerjaan Mr. John adalah seorang pengantar barang. Oleh karena itu, ia sering melakukan perjalanan jarak jauh. Pada suatu hari, Mr. John tersesat dengan persediaan bahan bakar yang menipis. Sepengetahuannya, pom bensin ada di kota Alcuin dan juga ada di kota Basil. Kemudian ia melanjutkan perjalanan. Sampai di persimpangan jalan, ia melihat ada penunjuk arah dan peta. Kalau dilihat dari gambar peta, sepertinya kota Alcuin lebih dekat. Namun ia bingung, apakah bahan bakarnya cukup sampai di kota itu? Mr. John ingat, ketika sekolah pernah belajar aturan sinus. Pada segitiga, antara panjang sisi dan sudut yang saling berseberangan berlaku A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Kebetulan Mr. John membawa busur derajat yang ia simpan di motornya. Kemudian ia melakukan pengukuran sudut. Dari peta, tampak bahwa posisinya sekarang dan kedua kota tersebut membentuk segitiga. Lalu, dengan busur ia mengukur sudutnya. Mr. John ingin tahu seberapa jauh sebenarnya kota Alcuin. Kemudian ia melakukan perhitungan. Sinus 30 derajat adalah setengah, sedangkan sinus 45 derajat adalah setengah akar 2, sehingga diperoleh 10 akar 2, atau dengan kalkulator kira-kira senilai 14,1. Jadi kota Alcuin sejauh 14,1 km lagi. Mudah-mudahan bahan bakarnya cukup ya sampai di sana. Baik, nah untuk aturan sinus itu nanti bisa kita untuk menyelesaikan permasalahan seperti yang ada pada Pak John tadi ya. Nah, sekedar informasi untuk penemu hukum atau aturan sinus itu ternyata ditemukan oleh seorang matematikawan Muslim yang bernama
Abu Nasr Mansur Ibnu Ali Ibnu Mira. Nah, ternyata ada seorang muslim yang menemukan suatu konsep matematika, salah satunya yaitu konsep aturan sinus. Nah, sebelumnya saya telah memberikan penugasan yang terkait pertemuan sebelumnya pada kalian untuk mempelajari materi. Ya benar, materi yang pertama perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku-siku dan juga garis tinggi. Oke. Bisa next. Untuk mengetahui apakah kalian sudah belajar, saya akan mengulasnya kembali. Nah, yang pertama, bagaimana konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Misalkan terdapat suatu segitiga A, B, dan C di mana sisi AC sama dengan B kecil itu ya, kemudian AB sama dengan C, kemudian BC sama dengan A kecil, di mana di sini ada sudut alfa. Nah, berapakah perbandingan dari sin alfa? Ada yang tahu perbandingan dari sin alfa? B per A, benar. Kemudian cos alfa? C per A, benar sekali. Kemudian tan alfa? B per C, benar. Kemudian kosekan alfa? A per B, benar. Kemudian sekan alfa? A per C. Kemudian kotangan alfa? C per B, benar. Kemudian X. Nah, apa itu garis tinggi pada satu segitiga? Ada yang tahu? Jadi garis tinggi untuk setiap segara segitiga, garis tinggi itu merupakan garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan dengan sisi di hadapannya itu secara tegak lurus. Nah, selanjutnya saya akan membagikan LKPD dan sebelumnya saya akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Dan di sini sudah ada kelompok, jadi langsung saya bagikan saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Ya. Untuk di kegiatan yang pertama, nah di situ ada segitiga PQR, namun terdapat garis tinggi yang berbeda. Nah, di situ terdapat keterangan di mana T merupakan garis tinggi dan dari setiap sudut segitiga PQR. Nah, kalian diminta untuk mengerjakan langkah-langkah yang ada di LKPD, di mana yang pertama kalian itu mencari konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku terhadap segitiga PQR di gambar A. Perhatikan LKPD-nya ya. Nah, kemudian yang kedua juga sama, namun pada gambar D. Kemudian yang ketiga juga sama, namun pada gambar D. Nah, kemudian yang keempat, nanti kalian menggabungkan antara langkah 1, 2, dan 3 untuk menemukan perbandingan dari sisi dan sudut sehingga menghasilkan konsep aturan sinus. Oke. Untuk mengerjakan kegiatan 1, 10 menit dimulai dari sekarang. Apakah ada kesulitan? Belum, Pak. Belum ya, alhamdulillah. Karena kan kalian juga sudah pernah mempelajari kan ya terkait perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku dan juga garis tinggi. Pastinya juga sudah mahir lah ya untuk mengerjakan di kegiatan 1 untuk menemukan konsep aturan sinus.
kegiatan satu yang dikerjakan. Iya. Sama dengan TQ, T pergi. Ini ya benar ya, dikerjakan. Oke. Oke, waktunya kurang 1 menit ya. Sudah selesai ya? Apakah sudah semua? Sudah. Oke. Mengamati yang pertama, ada yang mau maju? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Ilmi. Di sebelah sini ya. Bisa dibagi nanti. Kemudian yang nomor 2, apakah ada yang mau maju? Ya, silakan. Bisa disiapkan dulu yang nomor 2. Di sini kan ada segitiga PQR. Nah, terus sin P itu kan sama dengan T per R. Nah, di sini sama dengan juga T. Artinya T sama dengan R dikali sin P. Kemudian sin R sama dengan T per P. Untuk T-nya sama dengan T dikali sin R. Nah, terus kita substitusi persamaan pertama dengan persamaan kedua. Di sini kan T sama dengan R dikali sin P. Nah, di sini T juga sama dengan P sin R. Jadi dimasukkan di sini. Jadi di sini sin R per sin P sama dengan R per P. Jadi bisa dituliskan R per sin R sama dengan P per sin P. Baik. Apakah semuanya sama? Sama ya. Oke. Beri tepuk tangan dulu. Yang nomor 1 bisa dijelaskan dulu. Oke, untuk yang nomor 1, sin R sama dengan TQ. Jadi untuk mencari T sama dengan Q kali sin R. Ini merupakan persamaan pertama. Lalu untuk mencari sin Q sama dengan TR, jadi T-nya itu R kali sin Q. Ini persamaan kedua. Lalu substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 yang menghasilkan Q sama dengan sin R sama dengan R kali sin Q. Q sama dengan R sama dengan sin Q per sin R. Jadi dituliskannya Q per sin Q sama dengan R per sin R. Baik, apakah semuanya sama? Sama. Sama ya. Beri aplaus dulu dong. Baik, yang nomor 3 siapa yang mau maju? Saya, Pak. Oke, silakan. Iya. Ya, bisa dijelaskan dulu. Kalau untuk di sini kan sin P itu kan sama dengan T per Q. Kemudian untuk T-nya sama dengan Q dikali sin P itu untuk persamaan satunya. Kemudian sin Q itu T per Q. Untuk T-nya sama dengan P dikali sin Q untuk persamaan keduanya. Kemudian kita substitusikan persamaan satu ke persamaan duanya. Sehingga kita peroleh untuk Q per sin Q sama dengan P per sin P. Baik, apakah semuanya sama? Sama. Oke, beri tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya yang terakhir nomor 4, siapa yang mau maju? Saya, Pak. Oke, silakan maju. Nomor 4 ini. Ini menemukan konsep aturan sinus dari hasil di langkah pertama, kedua, dan ketiga. Nanti dibandingkan. Seperti apa sebenarnya? Oke.
Oke, sudah ya. Jadi apakah semuanya sama? Kemudian di LKPD ada kegiatan ayo bertanya. Jadi setiap kelompok minimal ada satu pertanyaan. Oke, saya beri kalian untuk membuat pertanyaan terkait pengerjaan di kegiatan satu ini dalam waktu 2 menit. Jadi sekarang. Oke, sudah ya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dulu? Ada, Pak. Ya, silahkan. Kenapa perbandingan trigonometri yang digunakan hanya melibatkan sinus? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Mengapa di perbandingan trigonometri yang kita gunakan untuk menemukan konsep aturan sinus itu kita hanya melibatkan sinus saja? Nah, karena kan di aturan perbandingan trigonometri kan ada 2, aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, di aturan sinus itu kita hanya melibatkan sinus saja untuk menemukan ini konsep ini. Nah, jika kalau kita menggunakan yang lain, misalkan kosinus tadi ya tidak akan jadi konsep aturan sinus. Kalau misalnya kita ingin menggunakan kosinus, nanti ada sendiri aturan kosinus. Oke. Baik. Untuk kelompok 1 apakah ada lagi? Cukup ya. Oke, untuk nomor 2 ada pertanyaan? Saya Mbak, Oke, silakan. mengapa dalam menemukan konsep aturan sinus itu harus menggunakan garis tinggi bukan garis Oke, bawah? terima kasih. Menarik ya. Mengapa kalau kita mengaitkan konsep aturan sinus dengan garis tinggi padahal juga ada garis bawah? Nah, misalkan ada suatu segitiga, misalkan segitiga sembarang. Nah, kalau garis bagi itu garis yang membagi sisi di hadapannya itu sama besar, ya kan? Sama besar ini sama dengan ini. Kemudian yang ini sama dengan ini. Kemudian yang ini sama dengan yang ini. Nah, tapi hasil perpotongannya itu tidak membentuk segitiga siku-siku, sehingga dengan menggunakan garis bagi itu nanti tidak akan menemukan konsep aturan sinus, karena konsep aturan sinus itu biasanya ada segitiga siku-siku yang akan kita kaitkan dengan perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku-siku, sehingga kita menggunakan garis tinggi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga ada yang di LKPD tadi. Nah, garis tinggi itu garis yang membagi sisi di hadapannya dan berpotongan tegak lurus. Nah, jadi yang panjang ini itu tidak sama dengan ini. Nah, sehingga dengan menggunakan garis tinggi kita nanti akan menemukan ini konsep daripada aturan sinus. Oke, apakah ada pertanyaan lagi di kelompok 2? Baik, dari kelompok 3? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Apa saja syarat-syarat dari aturan sinus? Oke, apa saja syarat-syarat dari aturan sinus? Nah, berhubung di kegiatan selanjutnya kita juga akan menemukan syarat-syarat dari aturan sinus, maka dari itu sebelum saya menjawab, kalian terlebih dahulu untuk mengerjakan di kegiatan ayo mencari informasi dan menawar. Oke, silakan ditayangkan dulu. Nah, Bapak akan memberikan pertanyaan tambahan kepada kalian, dan kalian diharapkan untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang ada. Oke. Ya. Ayo sedikit. Nah, yang pertama, apa sih aturan sinus itu? Nanti kalian bisa saya deskripsikan sendiri sesuai dengan kata-kata kalian mengenai apa sih aturan sinus itu. Kemudian yang kedua, apakah aturan sinus juga dapat berlaku untuk menentukan sisi dan sudut pada segitiga sinus itu? Dan yang
ketiga, seperti yang pertanyaan tadi kelompok 3 tadi, syarat-syarat dari aturan sinus itu apa saja? Nah, untuk membantu kalian dalam menjawab pertanyaan ini, silakan kalian amati di LKPD itu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 permasalahan yang nantinya akan membantu kalian dalam menjawab 3 pertanyaan ini. Oke, untuk mengamati dan juga menalar sekaligus menjawab 3 pertanyaan ini, saya beri waktu kalian kira-kira 15 menit ya, karena kelompokan ini bisa didiskusikan. Oke, siap ya? Nah, kok lemes ini? Puasa. Iya, belum ya puasa. Selesai? Hampir selesai. Alhamdulillah selesai. Oke, 31 kelompok 1. Yang kelompok 2 ini udah selesai belum? Sudah, Pak. Sudah, Wah, alhamdulillah. Oke. Semangat ya. Walaupun puasa semangat Pak. Kelompok 3 ini, paling ini sudah jauh nih kelompok 3. Iya, Pak. Terlalu semangat nih. Oke. Nah, oh iya, bagian permasalahan 4, 5, dan 6 itu nanti kalian disuruh untuk melakukan analisis apakah permasalahan yang ada di nomor 4, 5, 6 itu dapat diselesaikan menggunakan aturan sinus. Sekaligus berikan alasannya sesuai dengan pengetahuan kalian setelah mengerjakan di kegiatan yang pertama. Oke, karena semua kelompok udah selesai mengerjakan pertanyaan tambahan ya yang telah kami berikan. Nah, di sini ada yang mau menjawab apa sih aturan sinus itu? Ayo, apakah ada jawab? Mau berapa? Kelompok 1 ya. Oke. Untuk kelompok 1 silakan perwakilannya menjawab. Yang pertama, apa sih aturan sinus itu? Ya, jadi menurut kelompok kami, aturan sinus merupakan perbandingan antara setiap sisi dan sinus sudut di depan sisi tersebut yang senilai pada sebuah segitiga. Benar ya semuanya. Jadi aturan sinus itu merupakan suatu perbandingan antara setiap sisi dan juga sinus atau sudut sinus di depan sisi tersebut yang sebanding pada suatu segitiga. Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Di sini ada segitiga PQR. Nah, dan rumus aturan sinusnya di kanan dan juga di kiri itu sama. Baik, sekarang yang kedua, apakah aturan sinus juga dapat berlaku untuk menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga siku-siku? Ini siapa yang mau menjawab? Yang nomor 1 dulu, nomor 2 dulu ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Izin menjawab, Pak, untuk apakah aturan sinus juga dapat berlaku untuk menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga siku-siku? Ya, karena pada dasarnya aturan sinus berasal dari konsep perbandingan trigonometri. Namun pada umumnya biasanya digunakan untuk segitiga sembarang. Oke, jadi intinya aturan sinus itu juga berlaku untuk segitiga siku-siku dan juga segitiga sembarang. Namun pada umumnya itu digunakan pada segitiga sembarang karena kalau segitiga siku-siku itu sudah ada penyelesaiannya sendiri, yakni menggunakan triple Pythagoras atau teorem Pythagoras atau perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku-siku yang telah kalian
pelajari sebelumnya. Tapi intinya bisa diterapkan pada segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Oke, next. Kemudian yang ketiga, apa saja syarat-syarat dalam menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga menggunakan aturan sinus? Ayo, siapa yang mau menjawab? Oke, yang belakang udah duluan. Ayo, kelompok 3. Syaratnya itu yang pertama sudut sisi sudut, yang kedua sisi sudut, terus yang ketiga itu sisi sudut. Oke. Next. Yang benar ya. Tadi dari kelompok itu balik ya, dari ketiga 21 tapi sama. Jadi yang pertama sudut sisi sudut, kemudian sisi sudut sudut dan juga sisi sudut. Nah, untuk untuk ilustrasinya seperti ini ya, seperti yang ada di sini. Namun tidak hanya di sisi ini saja, bisa sisi C, kemudian bisa sudut X, kemudian sisi C dan juga sudut Y. Asalkan urut ya, sudut, sisi, sudut. Yang kedua juga sama, sisi, sudut, dan yang ketiga sisi, sudut. Intinya urutannya sama, nggak harus sama seperti yang ada di ilustrasi yang ini. Oke, selanjutnya untuk kegiatan 2 akan dipandu atau akan dibimbing oleh Bu Rizka. Jadi di kegiatan 2 boleh dibuka kegiatan 2-nya. Nah, di kegiatan 2 ini ada 4 soalnya. Itu kalian kerjakan secara berkelompok dengan waktu 30 menit. Dimulai dari sekarang. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Nomor 3-nya ini gambar ya. Nomor 4-nya juga supaya mudah ngerjainnya ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Dan nomor berapa? Enggak ada yang sulit ya. Oh iya, waduh cepet banget nih. Oke, diterusin ya. Oke, anak-anak bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, jadi kalau sudah selesai, minta perwakilan dari setiap kelompok ya untuk mempresentasikan jawabannya. Untuk nomor 1 kelompok siapa? Nomor 1. Ya silakan kelompok 1 wakilannya. Bisa dijelaskan dulu sama teman-temannya. Jadi diketahui panjang sudut B adalah 45 derajat dan CT merupakan garis tinggi dari titik C. BC panjangnya 4 cm dan AT 4/2 cm. Ditanya berapa panjang CT dan AC. Nah, untuk mencari panjang CT menggunakan aturan sinus, yaitu CT per sin sudut B sama dengan BC per sin sudut B.
CT. CT per sin 45 derajat sama dengan 4 per sin 90 derajat. CT per nilai untuk sin 45 derajat adalah setengah akar 2 dan sin 90 derajat adalah 1. Jadi didapatkan CT sama dengan 2 akar 2. Kemudian untuk mencari AC bisa dengan menggunakan teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AT kuadrat ditambah CT kuadrat. AC kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat, sehingga didapatkan AC 2 akar 10. Jadi panjang CT adalah 2 akar 2 cm dan panjang AC adalah 2 akar 10 cm. Oke, bagaimana? Apakah semua jawabannya sama? Sama, Bu. Oke, terima kasih Anissa. Beri tepuk tangan untuk Anissa. Oke, selanjutnya yang nomor 2, mungkin ada yang mau maju. Siapa? Bu. Oke, silakan maju Alina. Kemudian yang nomor 3, mungkin langsung siapa mau? Silakan Farah. Tulis nomornya Farah. Sudah Bu. Oke, jadi dijelaskan dulu, boleh? Dari segitiga sembarang ini ada 2 segitiga. Nah, pertama itu dicari ini dulu untuk mengetahui sudut dari depannya sudut D. Untuk kan ditanya itu sin D-nya. Yang ditanyakan sin D, jadinya yang digunakan menggunakan sudut ini dulu untuk dan mencari sudut ini, sehingga 2 per sin 45 derajat sama dengan BC ini, sisi ini, kemudian per sin 30 derajat, sehingga diperoleh BC nya sama dengan akar 2. Berarti ini akar 2. Kemudian setelah itu dengan segitiga ini Bu, untuk menggunakan rumus sinus itu 4 depannya 60 berarti 4 per sin 60 derajat sama dengan akar 2 ini per sin D, karena sin D nya tadi yang ditanyakan. Kemudian setelah dilakukan penyelesaian sehingga diperoleh sin D nya yaitu 1/8 akar 6.
Oke, jadi bagaimana? Apakah sama semua jawabannya nomor 2? Sudah Bu. Oke, bisa dijelaskan jawabannya? Ya, jadi kan ini diketahui sudutnya 60 derajat. Terus panjang sisi ZX-nya 4 cm dan besar sudut Z-nya 90 derajat. Nah, untuk mencari sisi XY-nya itu adalah ada 2 langkah. Yang pertama mencari busur besar sudut Y. Nah, kan sudut segitiga itu jumlahnya 360. Selanjutnya ini diperoleh sudut Y adalah 180 dikurangi 60 ditambah 90. Artinya 180 dikurangi 150 adalah 30 derajat. Selanjutnya mencari panjang sisi XY. Dengan konsep aturan sinus diperoleh XY dibagi sin sudut Z sama dengan XZ dibagi sin sudut Y. Diperoleh besar panjang sisinya itu adalah 8. Oke, apakah semuanya sama jawabannya? Sama Bu. Oke, terima kasih. Oke, untuk nomor 4, siapa yang akan mempresentasikannya jawabannya? Saya Bu. Oke, silakan Anda. Oke, kayaknya ini bukan 4 jawabannya. Mungkin ada yang beda dari jawaban Anda. Siapa? Saya. Oh ya, silakan Nazil. Ditulis di sebelahnya ya, yang setuju.
ketahui sudut X sama dengan 45 derajat, terus sisi XZ sama dengan 2 cm dan YZ sama dengan 2 akar 2 cm. Dan di sini yang ditanya adalah nilai dari cos Y. Nah, di sini pakai aturan sinus. Jadi berbentuk seperti ini. Per sin Y karena dibedakan, kemudian YZ per sin X, kemudian XZ kan 2 cm per sin Y karena sin Y belum diketahui kita tetap tulis sin Y, terus YZ di sini 2 akar 2, terus sin X karena di sini 45 derajat jadi sama dengan sin 45, terus 2 per sin Y sama dengan 2 akar 2 per setengah akar 2. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Terus dioperasikan, jadi ketemu setengah sama dengan sin Y. Jadi atas dari setengah sama dengan 30. Jadi cos Y itu sama dengan cos 30 sama dengan setengah akar 3. Terima kasih Nazil. Pertama untuk Nazil. Jadi ada 2 jawaban nih dari nomor 4. Kira-kira yang mana yang benar? 0 atau setengah akar 2? Oke, jadi benar ya, setengah akar 3 ya, mohon maaf. Setengah akar 3 ya yang benar. Karena apa? Di sini aturan sinusnya itu yang salah. Karena di sisi XZ ini kan depannya adalah sudut Y. Jadi yang benar adalah ini. Kemudian sisi YZ ini depannya adalah sin X. Jadi yang benar ini dan jawaban yang benar adalah setengah akar 3. Jadi sudah selesai ya, sudah selesai semua permasalahannya telah dibahas. Jadi langsung kita simpulkan. Nah, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini itu dengan memainkan game pada layar. Jadi misal ibu punya segitiga seperti ini, jadi aturan sinus yang mana? A atau B yang benar dari segitiga ini? B ya? Kita lihat B. Oh iya, benar, ternyata aturan B yang benar. Kemudian selanjutnya syarat-syarat. Tadi kan sudah belajar ya tentang syarat-syarat dari aturan sinus. Kira-kira nomor 1 itu benar atau salah? Betul. Oh ya, benar. Yang nomor 2? Salah. Ya, salah. Yang nomor 3? Betul. Ya, betul. Yang nomor 4? Betul. Ya, benar. Yang nomor 5? Salah. Oke, udah benar semua nih jawab gamenya. Oke, karena sudah benar semua, jadi mungkin ada yang masih belum dipahami dari materi kali ini. Sudah paham semua? Insya Allah sudah, Bu. Materinya mudah atau sulit nih? Mudah. Lumayan. Untuk pembelajarannya bosan atau Menyenangkan. Alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya karena kalian sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan memberi kalian tugas tambahan sebagai pekerjaan rumah yang soalnya ada pada layar. Nah, hanya 2 soal ini ya, dikerjakan secara individu, kemudian dikumpulkan minggu depan. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas ini dulu jawabannya, kemudian kita akan membahas tentang aturan kosinus pada pertemuan selanjutnya. Jadi karena kan materi selanjutnya adalah aturan kosinus. Nah, ada tugas tambahan nih, kalian harus mempelajari tentang bagaimana sih konsep dari aturan kosinus. Kemudian boleh juga untuk berlatih soal-soal yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Oke, karena waktu pembelajaran telah berakhir, sebelum itu ketua kelas Ibu minta untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
berdoa selesai.